kita akan masuk ke eh, 4 yang berikutnya, yaitu kegagalan. Kalau tadi kita sudah bicarakan tentang keberhasilan, maka kegagalan pun juga ada 4. Yang pertama adalah kegagalan tempat tujuan. Sebuah karma baik mungkin berfungsi sebagai karma produktif untuk menghasilkan kehidupan di alam bahagia, yaitu alam manusia atau alam dewa. Jadi dengan demikian timbunan karma baiknya akan mendapat kesempatan untuk berbuah, sedangkan karma buruknya akan lumpuh. Jadi ya, kalau seseorang ada karma baiknya yang berbuah sebagai karma produktif dengan membuat dia terlahir di alam manusia atau terlahir di alam dewa, maka dengan kelahiran seperti itu banyak karma buruknya yang akan lumpuh, sementara banyak dari timbunan karma baiknya yang akan berbuah satu persatu. Tetapi dia mengalami nasib yang kurang beruntung. Ada satu karma buruk yang berbuah yang akhirnya membuat dia terlahir di alam menyedihkan seperti alam neraka, alam binatang, alam hantu, alam jin, alam setan, ya. Itu adalah yang disebut sebagai kegagalan tempat tujuan. Nah, dengan kegagalan tempat tujuan inilah maka timbunan karma buruknya akan mempunyai kesempatan untuk berbuah, sementara karma baiknya akan lumpuh, ya. Jadi dia akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Contohnya adalah Yang Mulia Tissa. Dia adalah seorang biku, tapi biku yang penuh kedengkian. Saya suka membaca hal seperti ini untuk mengingatkan saya bahwa ternyata sebagai biku hidup saya juga nggak aman-aman amat ya. Masih bisa terlahir di 4 alam bawah. Jadi ceritanya Yang Mulia Tissa ini biku di salah satu wihara di hutan, ya, di Sri Lanka sana, yang mempunyai banyak umat, ya. Pada suatu hari dia kedatangan tamu seorang biku dari wihara lain dan meminta izin untuk menginap di wihara dia. Pada saat biku tersebut diizinkan menginap berhari-hari, dia mengamati ternyata banyak dari umat dia yang kemudian mempunyai hormat, simpati kepada biku tamunya tadi. Ya, banyak umat yang datang ke sana. Nah, si biku Tissa ini iri hati dan dengki. Aduh, kenapa umat saya kok pindah ke biku yang lain ya, gitu. Ya, ini nanti kalau misalkan Anda pindah ke wihara lain gitu, saya kok umat saya kok pindah ke sana ya, gitu. Ini kan saya jadi Yang Mulia Tissa ini. Nah, jadi umatnya berpaling ke tamunya tadi. Sampai beberapa hari kemudian rasa iri dan dengki itu sudah menguat. Dia bermaksud untuk mendiskreditkan tamunya tersebut, ya. Jadi dengan cara, kalau di wihara di negeri Buddhis itu kalau kita makan pagi itu biasanya pakai kentongan. Kalau di Myanmar pakai kentongan kayu gitu. Jadi kayu dilobangin, kemudian pakai dipukul gitu, dong, 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 dong gitu. Itu adalah tanda bahwa kita harus berpindah patah, ya, atau tanda kita harus segera ke ruang makan gitu. Nah, singkat cerita, berhari-hari Yang Mulia Tissa ini setiap kali dia mukul kentongan tadi, dia pukulnya pelan aja. Tujuannya supaya tamunya nggak denger, sehingga tamunya nanti miss the moment gitu, terlambat datang ke mana ruang makan atau terlambat berpindah patah. Yes. Dipukul pelan, tamunya nggak dengar, akhirnya Yang Mulia Tissa makan sendiri atau pindah patah sendiri. Dan umat-umat mulai mempertanyakan, kenapa tamunya nggak ikut gitu. Yang Mulia Tissa menjawab, nggak tahu, tadi udah saya kentongin nggak bangun-bangun gitu. Nah, dia mendiskreditkan itu kan. Akhirnya tujuannya adalah supaya umatnya tidak hormat lagi kepada tamunya. Problemnya adalah Yang Mulia Tissa tidak tahu bahwa tamunya adalah seorang arahat. Jadi bobot karmanya itu berat sekali. Makanya Anda hati-hati. Meskipun biku tertentu adalah Yang Mulia Tissa, Anda harus hati-hati karena persepsi Anda bisa salah. Ya, lebih baik, lebih aman respect kepada biku. Jangan tidak respect. Jangan-jangan nanti bikunya ternyata kayak tamu ini tadi arahat ya. Nah, akhirnya dengan niatan jahat dia mencoba untuk menghancurkan nama baik tamunya yang ternyata adalah seorang arahat, dan karma tersebut menjadi sangat berat sekali. Singkat cerita, akhirnya dia karena karma tersebut dia terlahir di neraka, ya. Dan dikarenakan sudah terlahir di neraka, dia
tidak tahu cara merubah neraka jadi surga. Dikarenakan kegagalan tempat tujuan, maka dia lahir di sana memetik buah penderitaannya, ya, karma buruknya satu persatu berbuah, ya, keluar dari alam neraka. Karma pendukung yang lain dari karma yang sama membuat dia terlahir sebagai yaka, ya. Kemudian dia terlahir sebagai anjing dan ratusan kali dia terlahir di alam-alam yang rendah seperti itu. Dan selama kehidupannya dia selalu kekurangan makanan gitu. Jadi lihat itu karma bisa sedikit identik karena dia bertujuan tidak baik membuat tamunya tidak bisa makan, maka kalaupun karma tersebut berbuah dia akan juga terlahir sebagai makhluk yang kekurangan makanan juga gitu. Jadi kalau Anda kekurangan makanan, jangan-jangan di masa lalu Anda ya. Nah, tapi memang itu terjadi loh. Saya di Myanmar itu kalau selama liburan kan kita berpindah patah. Kalau tidak liburan karena kita harus kuliah, ya, maka tidak ada waktu untuk berpindah patah. Akhirnya pihak universitas menyediakan makanan buat kita. Tapi kalau liburan, kita kalau libur bisa 2 bulan itu universitas tidak menyediakan makanan. Jadi kita harus berpindah patah. Dan saya mengamati loh, ada saja biku-biku tertentu kalau pindah patah, kalaupun dapat makanannya sederhana, gitu, sederhana sekali. Gitu. Ini sementara dan rombongan gitu. Kalau berpindah patah bertiga dengan teman itu sampai pulang harus disewakan mobil bak terbuka. Oh bener loh, ini cerita bener loh ini. Cerita bener. Kenapa? Karena banyak yang kita dapatkan. Banyak. Itu kalau pulang naik mobil kita. Karena hasilnya panennya banyak. Sampai umat-umat itu yang di umat Myanmar bertanya kepada kami, Bante ini nanti untuk apa sebanyak ini? Tenang aja, di universitas banyak biku kok. Kita bagi-bagi. Jadi banyak sekali kita dapat. Sementara ada biku lain yang tidak dapat gitu. Jadi kalaupun dapat dia makanan sangat sederhana sekali gitu. Nah, salah satu biku pandai, ya, dia ikut rombongan satu itu, rombongan yang jarang dapat makanan itu selama seminggu katakanlah, kemudian dia mengamati gitu, akhirnya dia pindah masuk rombongan kita. Nah, ini yang disebut mahir. Dia pikir nih kalau rombongan ini saya teruskan saya bisa kelaparan terus ini. Pindah saja ke kelompok sana itu. Dan dia pindah ke kelompok kita ya pulangnya ikut naik mobil terus. Pisang itu sampai bertandan-tandan gitu. Buah-buahan itu bertandan-tandan gitu. Jadi kita malah kalau nggak berpindah patah ditanyakan oleh umat-umat di wilayah sana itu. Gitu. Ini cerita benar terjadi di dalam kehidupan kami. Gitu. Jadi biku Indonesia, biku Malaysia, biku India, sama biku Bangladesh yang keempat akhirnya. Nah biku yang satu ini saya juga perhatikan selama kehidupannya di universitas juga selalu saja jarang yang nengok gitu. Umat, maksudnya umat yang datang ke kuti dia jarang gitu, yang mengajak makan dia jarang. Ada saja loh kehidupan seperti itu meskipun udah pakai jubah gitu. Biku temennya makannya enak-enak terus dia tidak enak. Nah pada saat saya mengamati hal-hal seperti itu saya renungkan, oh itulah karma ya, cara bekerjanya karma seperti itu. Meskipun hidup di dalam satu wilayah yang sama bisa hasilnya bisa berbeda gitu. Nah